Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder. Berjumpa kembali dengan JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya pohon anggur. Jadi sahabat JR semua, sahabat JR sekalian, Anda semua, begitu juga kita semua hari ini dalam kondisi sehat-sehat selalu, tidak kurang dari suatu apapun. Apalagi sekarang kita sedang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, tentu saja kita semua dalam kondisi sehat. Jadi sahabat JR, buat sahabat JR yang masih pemula ataupun baru memulai dalam dunia pengangguran, jadi hari ini kita sedikit berbagi dan tidak bermaksud untuk menggurui. Begitu juga dengan senior-senior kami. Jadi terima kasih buat Anda yang sudah sudi kiranya berbagi ilmu pengetahuan dalam membudidayakan pohon anggur impor, sehingga kami juga bisa membudidayakan pohon anggur impor. Di mana dengan seringnya belajar dari senior-senior sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih buat Anda para senior-senior kami yang sudah berbagi ilmu pengetahuan di dunia perhidupan. Jadi sahabat JR, hari ini kita akan sedikit berbagi trik mengenai cara penanaman pohon anggur lokal untuk kita jadikan bibit anggur impor. Nah, jadi ini sahabat JR, ini adalah pohon anggur lokal. Jadi pohon anggur lokal ini kita tanam, setelah kita tanam lalu bertumbuh, setelah tumbuh baru kita sambung dengan pohon anggur yang impor. Nah, setelah kita sambung dengan pohon anggur yang impor, barulah kita tanam dan kita rawat sehingga pohon anggur tersebut bisa berbuah. Jadi sahabat JR, hari ini kita akan berbagi trik mengenai cara penanaman pohon anggur lokal supaya nanti ke depan di saat kita tanam bisa bertumbuh dengan maksimal. Jadi trik yang pertama sahabat JR, tentu saja Anda ataupun kita tidak menanam dengan ujungnya yang ke bawah. Kalau kita menanam pohon anggur ini dengan ujungnya ke bawah, itu dijamin tidak akan bisa bertumbuh, ya sahabat JR. Jadi sahabat JR, dan trik berikutnya, jadi di belakang kita ini ada polybag yang sudah terisi dengan media tanam. Jadi setelah kita isi media tanam dalam polybag, baru setelah itu kita sedikit menyiram dengan air supaya media tanam yang akan kita tanam rostok ini akan bertumbuh dengan maksimal, ya sahabat JR. Jadi kita siram jangan terlalu banyak. Jadi hanya mencukupi untuk membasahi media tanam yang sudah ada. Jadi mari sahabat JR kita siram terlebih dahulu. Nah ini sahabat JR, kita siram sedikit supaya media tanam sedikit basah, sedikit lembab, ya sahabat JR. Jadi sudah cukup. Jadi kita siram jangan terlalu banyak. Setelah selesai kita siram sahabat JR, barulah kita akan melakukan penanaman. Jadi sebelum kita tanam yang sudah kita potong, jadi sebelum kita tanam, jadi ada beberapa trik khusus, ya sahabat JR, trik tertentu supaya nanti pertumbuhannya maksimal ataupun bisa bertumbuh secara maksimal, sahabat JR. Jadi sahabat JR, apabila setelah Anda potong pohon anggur lokal yang belum sempat Anda tanam, jadi sebaiknya Anda simpan dalam suatu wadah, di mana di dalam wadah tersebut Anda isi sedikit air, ya,
setelah Anda isi sedikit air, contoh seperti ini sahabat JR. Nah ini di dalam wadah sudah kita isi sedikit air sahabat JR. Setelah Anda isi sedikit air, barulah Anda simpan pohon anggur lokal yang sudah Anda potong. Jadi sembari Anda mengisi polybag dengan media tanam. Jadi di sini sahabat JR, ini ada bekas guntingan, ya, ada bekas guntingan. Jadi ini tidak rapi sahabat JR. Jadi di sini kalau tidak kita rapikan, di sini akan terjadi pengendapan air. Nah, di saat terjadi pengendapan air, setelah kita tanam, maka potensi terjadi pembusukan itu sangat besar sahabat JR. Jadi supaya tidak mengendap air, jadi sebaiknya sebelum kita tanam, kita rapikan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, supaya bekas guntingan sudah tidak ada lagi, sudah rapi. Jadi sebaiknya kita gunakan cutter yang tajam, supaya tidak terjadi hal yang sama. Nah ini sahabat JR hasilnya, bisa kita lihat ya. Nah ini supaya lebih jelas ya sahabat JR. Jadi kalau sudah rapi seperti ini tidak akan lagi terjadi potensi pembusukan, karena tidak lagi mengendap air pada bekas-bekas potongan. Nah jadi ini sahabat JR. Nah trik yang berikutnya sebelum kita tancapkan, jadi trik berikutnya sebelum kita tancapkan sahabat JR, sebaiknya sedikit Anda gores di sini dengan ujung cutter ya. Seperti ini sahabat JR, lebih kurang. Nah, jadi setelah kita gores seperti ini, barulah kita melakukan penanaman ya sahabat JR. Bisa Anda lihat ini sudah rapi, sudah mulus ya. Nah sahabat JR, ini semua sudah kita lakukan sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Ini sudah rapi semua. Mari kita tancapkan sahabat JR. Nah seperti ini ya. Jadi di saat kita lakukan penanaman ya seperti ini sahabat JR. Nah jadi lebih kurang kita tanam itu lebih kurang 5 sampai dengan 7 cm ya, kita masukkan ke dalam media tanam. Nah seperti ini. Jadi itulah sahabat JR Garden, sedikit banyaknya cara kita melakukan penanaman pohon anggur lokal. Di saat nanti sudah bertumbuh, kita akan melakukan penyambungan dengan anggur impor. Jadi semoga semua yang Anda tanam sahabat JR akan bertumbuh subur dan berbuah dengan maksimal. Jadi mari sahabat JR, sama-sama kita lakukan penanaman pohon anggur impor. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.